Militer Amerika Serikat meluncurkan 60 serangan misil atau rudal jenis Tomahawk ke Suriah Kamis malam waktu setempat. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk kecaman Amerika Serikat terhadap dugaan serangan senjata kimia oleh rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad terhadap warga sipil di Idlib, Suriah 4 April lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutuk terjadinya serangan ke pemukiman warga menggunakan bahan kimia terlarang yang diduga berjenis sarin. Trump menambahkan penggunaan senjata berbahan kimia terlarang harus dicegah dan dihentikan. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. Pihak Amerika mengungkapkan saat serangan misil Amerika dilakukan, pesawat yang menjatuhkan serangan kimia di pemukiman warga Suriah sudah tidak ada di lokasi target. Meski demikian, serangan rudal militer Amerika ke Suriah menuai reaksi dari netizen di dunia maya. Tidak sedikit di antaranya yang mengecam aksi Trump ini. Kecaman juga disampaikan juru bicara Presiden Rusia, Kremlin Dmitry Peskov. Serangan udara Suriah ini dianggap telah melanggar hukum internasional dan menyakiti hubungan Rusia-AS. In our understanding, Security Council cannot accept a resolution blaming everything on Assad without having any results of any investigation. It will be simply unfair in terms of international law and incorrect. Hal serupa juga disampaikan pemerintah Iran. Iran mengecam semua aksi militer sepihak dan serangan rudal kapal perang Amerika Serikat terhadap pangkalan udara Suriah. Di sisi lain, Turki menyambut baik serangan udara tersebut sebagai sebuah tindakan positif dan mendesak masyarakat internasional untuk mempertahankan sikapnya terhadap tindakan keji Presiden Bashar al-Assad. Çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esad rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesini ve Esad rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Serangan gas yang diduga diluncurkan jet-jet pemerintah Suriah menewaskan sedikitnya 70 orang termasuk anak-anak di kota Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib, Suriah. Serangan ini dikecam. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana reaksi rakyat Amerika Serikat terhadap serangan Amerika di Suriah, kita akan membahasnya dengan Nova Purwadi dari VOA Washington DC. Iya baik, Nova, apakah keputusan untuk menyerang Suriah ini adalah perubahan drastis dari kebijakan pemerintahan Trump? Ya, ini bisa disebut sebagai salah satu keputusan yang sangat mengejutkan dan boleh disebut perubahan drastis dari perkembangan bahkan hari-hari sebelum terjadinya serangan dan hari-hari sebelum terjadinya serangan ke ke kota yang dekat Idlib yang ditengarai dilakukan dengan senjata kimia. Beberapa hari sebelumnya bahkan Menlu Amerika Rex Tillerson maupun utusan Amerika untuk PBB yakni Nikki Haley sempat mengisyaratkan bahwa ini pelengseran Bashar al-Assad bukan sesuatu yang harus terjadi demi perdamaian terwujudnya solusi damai untuk Suriah. Dan dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilpres bahkan jauh sebelumnya Donald Trump sebagai capres saat itu mengindikasikan ia tidak ingin campur tangan Amerika lebih lanjut di Suriah. Saat tahun 2013 saat pemerintahan Obama sedang mulai memikirkan untuk mengambil tindakan, pemerintah waktu itu Donald Trump mengatakan bahwa pikir-pikir dulu sebelum memutuskan untuk menyerang Suriah. Dan bahkan ada beberapa tweetnya yang saat ini disebarkan oleh para netizen yang mengingatkan bahwa saat itu Donald Trump bahkan menyebutkan bahwa mungkin Barack Obama akan menyerang Suriah karena dukungan baginya sedang turun saat itu. Dan tentunya ini untuk sedikit menohok Donald Trump sendiri yang dukungan baginya saat ini sedang mencapai titik rendah sekitar 35% yang merupakan angka yang cukup rendah bagi seorang yang baru menjabat sebagai presiden, Zakia. Dan ini juga kesan yang dimunculkan selama kampanye Pilpres adalah bahwa Donald Trump saat itu ingin berkonsentrasi pada pemberantasan ISIS, bukan pada pemerintah rezim Bashar al-Assad. Sehingga ini serangan ini cukup merupakan pergeseran dari yang selama ini didengung-dengungkan dari kubu Donald Trump. Akhirnya ia juga menyerang fasilitas militer dari
rezim Bashar al-Assad. Bahkan debat capres saat pilpres, Donald Trump mengatakan apa salahnya merangkul pemerintah Suriah bila tujuan akhir untuk membasmi ISIS bisa tercapai, Zakia. Ya, Nova, kemudian seperti apa reaksi dari warga Amerika Serikat maupun juga Kongres terhadap serangan Amerika Serikat ke Suriah ini? Ya, seperti sempat Anda sebutkan dalam laporan Anda tadi, banyak warga yang menyoroti betapa ironisnya bahwa pemerintahan Trump menutup pintu terhadap para pengungsi Suriah di saat akhirnya juga melakukan opsi militer untuk menindak pembunuhan warga sipil dengan gas kimia ini. Tapi menariknya di Kongres ini terjadi respon yang boleh disebut cukup partisan, yakni rekan-rekan separtai Presiden Donald Trump mendukung aksi militer ini, sementara dari pihak oposisi dari Partai Demokrat banyak yang mempertanyakan mengapa serangan ini tidak dikonsultasikan dulu dengan Kongres. Senator Elizabeth Warren dan Tim Kaine misalnya memuji bahwa terjadi tindakan menghadapi atau merespon dugaan serangan kimia, tapi mereka juga mengingatkan mengapa mereka tidak dikonsultasikan dulu seperti yang dulu dilakukan oleh Presiden Barack Obama, karena Kongreslah yang berhak untuk mengotorisasi perang. Demikian Zakia dan pemirsa Metro TV. Baik, Nova Purwadi, terima kasih atas informasi Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya usai jeda headline news.